Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Bohong. Masalahnya saya tidak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 sistem penggajian pegawai yang paling umum di Indonesia, yaitu sistem skala tunggal, skala ganda, dan skala gabungan. Yang pertama, sistem skala tunggal. Sistem skala tunggal adalah sistem yang memungkinkan gaji PNS dibayar berdasarkan masa kerja golongan dan pangkatnya saja. Sistem ini tidak memperhatikan sifat pekerja, prestasi dan bertanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut. Yang kedua, di sini ada sistem skala ganda. Pada sistem ini akan memungkinkan untuk penggaji PNS berdasarkan lama masa kerja, golongan, pangkat, dan sifat pekerjaan maupun tanggung jawab yang diemban oleh pegawai tersebut. Pada sistem skala ganda, golongan, pangkat, dan beban tanggung jawab tadi akan menjadi faktor penilai besaran dari gaji yang akan ditetapkan. Yang ketiga, sistem skala gabungan. Sistem skala gabungan di mana gaji PNS dibayarkan berdasarkan masa kerja golongan dan pangkat, serta bagi PNS yang melakukan tugas lebih besar dan memiliki tanggung jawab yang berat, akan diberikan tunjangan lebih besar. Dengan sistem ini, maka PNS akan menerima 2 macam imbalan. Yang pertama yakni gaji pokok yang besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja serta golongan pangkat. Lalu yang kedua merupakan tunjangan yang akan diberikan pada PNS yang memiliki tanggung jawab serta resiko yang lebih besar. Di sini saya akan memperlihatkan gaji PNS golongan 1 lulusan SD dan SMP. Yang kedua, gaji PNS golongan 2 lulusan SMA dan D3. Yang ketiga, gaji PNS golongan ketiga lulusan S1 hingga S3. Tunjangan PNS. Di samping gaji pokok PNS juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Ada semacam tunjangan yang didapat PNS, diantaranya tunjangan kinerja, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, hingga tunjangan jabatan. Yang pertama, tunjangan kinerja. Dari sejumlah tunjangan itu, yang nominalnya besar biasanya adalah tunjangan kinerja atau tukin. Besaran tukin berbeda-beda berdasarkan kelas jabatan maupun instansi tempat PNS bekerja. Di tempat intensif pemerintah pusat, tunjangan kinerja paling besar didapatkan oleh PNS direktorat. Yang kedua, tunjangan istri atau suami. PNS juga mendapatkan tunjangan suami atau istri. Menurut PP nomor 7 tahun 1707, besaran tunjangan istri atau suami yakni 5% dari gaji pokok. Namun jika suami dan istri sama-sama anggota PNS, maka tunjangan hanya diberikan ke salah satunya dengan mengacu pada gaji pokok yang lebih tinggi. Yang ketiga, tunjangan anak. Tunjangan lainnya adalah tunjangan anak. Merujuk PP nomor 7 tahun 1977, tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan maksimal 3 anak. PNS mendapatkan tunjangan ini selama anaknya berusia kurang dari 15 tahun
dan belum menikah serta tidak memiliki penghasilan sendiri. Yang keempat, tunjangan makan. Sejumlah instansi juga memberikan tunjangan makan. Besarannya yakni 35% hari untuk PNS golongan 1 dan 2. Untuk golongan 3, untuk golongan 4, 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan hanya diberikan PNS yang memiliki posisi tersebut atau beberapa pada jenjang jabatan ekstruktural. Tunjangan ini lebih dikenal sebagai jenjang Eleskon. Nah, itulah informasi seputar besar gaji CPNS dan gaji PNS berdasarkan golongannya.